Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervaldo Fabiansyah dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NPM 241705-2021. Oke, baik. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai keyword tools yang bisa mengembangkan konten-konten kita supaya bisa lebih sering muncul di feeds ataupun di beranda orang, FYP lah atau nama lainnya. Sebelum itu, tugas ini adalah tugas dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Oke, baiklah. Untuk tools-toolsnya sendiri itu ada Google Trends, Ubersuggest, Keyword Tool, Google AdSense, Google Analytics. Sebenarnya masih banyak lagi tools-tools lain, cuman kali ini kita akan bahas yang ini saja, dan terlebih lagi yang akan dibahas itu hanya 2. Yang lain mungkin akan saya kasih sedikit gambaran. Yang kita bahas adalah Google Trends dan juga Ubersuggest. Oke, jadi Google Trends itu apa sih? Google Trends itu sebuah website yang menyediakan layanan ataupun memberikan kita informasi mengenai apa saja yang sedang trending di dunia. Di dunia itu semua negara ya, baik itu negara kita sendiri itu ada. Itu bisa disetting lagi. Dan Google Trends ini ngebantu kita nyari keyword ataupun kata kunci yang bisa kita masukin ke konten kita, sehingga konten kita itu nanti akan ikut booming atau ikut rame juga, karena dia menggunakan menggunakan keyword yang sedang trending. Oke, mungkin kita bisa cek aja di sini ya. Yang baru-baru ini tuh ada Timnas Indonesia. Coba kita search. Oke, ini ada ini kita bisa cek ya di 7 hari terakhir aja. Penelusuran web. Oke, jadi yang rame kemarin itu ada di 19 November itu ada ini enggak sih pertandingannya. Kita juga bisa cek di sini di sedang trending. Nah, ini kita bisa lihat yang trending di Indonesia saat ini. Itu ada Persib Bandung versus Borneo FC dengan volume penelusuran 500.000 lebih. Aktif dari 23 jam yang lalu. Ini perincian trennya. Semacam tag tambahan ya untuk ngeramein. Ada klasemen Persib, Liga 1 Bandung, dan lain-lain. Ini kita bisa masukin ke hashtag ya di konten kita nanti. Nanti konten kita akan ikut naik. Tapi usahakan kontennya itu sesuai dengan apa hashtagnya. Oke, terus di sini ada fitur-fiturnya ya. Kita bisa ubah lokasi kita mau di mana. Misal kita cek apa ya yang sedang viral di Malaysia deh, semua wilayah. Oh, Malaysia juga kurang lebih sama ya. Tuh bola Al Nassr versus Al Qadisiyah, Bayern versus, emang bola ini lagi rame, liga bola. Terus ini ada West Indies versus Bangladesh. Ya rata-rata bola sih. Kita balik lagi ke Indonesia. Selain bisa mengubah tempat, kita juga bisa mengatur rentang waktunya ya. 4 jam terakhir, 24 jam terakhir, 48 jam, dan 7 hari terakhir. Coba kita cek yang 7 hari terakhir. Kita ada Bahrain versus Australia dengan 1 juta volume penelusuran lebih. Terus ada Persib Bandung tadi ya, ada Puisi Hari Guru. Kita coba cek yang baru-baru ini. Yang baru-baru ini tuh ada Ulsan vs Suwon FC, susunan upacara Hari Guru, PDB zonasi dihapus, hari libur pilkada. Dan juga kita bisa mengatur kategorinya. Misal kita yang 7 hari terakhir dan kita ingin mencari mengenai game. Ini ada jadwal M6, ini Mobile Legend ya.
perincian trennya bisa kita cek. Ini, nah ini itu World Championship dari Mobile Legend. Terus 88 ini, oh ini yang judi ya, judi online. Ini sedang ramai juga. Live score bola, ada Game Awards, Orchestral Rhythm Code. Oke, kita bisa coba ubah lagi ke apa ya? Mungkin yang menarik itu ada hukum dan pemerintah ya. AKP di Dadang Iskandar. Nih beritanya, tersangka penembakan sesama polisi. Ini yang penembakan sesama polisi. Terus ini daftar negara ISIS yang bakal menangkap PM Israel. Oh, ini PM Israel ya, atas kasus genosida yang perang sama Gaza. Terus Ridwan Kamil, ada apa nih? Oh, soal janda, ada aja. Terus kita coba lagi search di pekerjaan dan pendidikan, Kemenak. Oke, ada apa di Kemenak? Ini ada link cek skor hasil SKD CPNS. Terus bebas, oh ini mengenai CPNS ya. Nah di BPKP jadwal. Oke, terus selain itu juga kita bisa mengubah ke tren-trennya itu yang aktif aja, yang lagi aktif ya, dan yang gak aktif itu bakal disingkirkan. Terus juga kita bisa ngubah menurut apa konten yang kita search ini. Misal judul, menurut judul itu dari A berarti ya, A B C D sampai Z. Terus volume penelusuran, ini menurut volume penelusuran itu ada di sini ya, bahwa versus Australia dengan 1 juta lebih, ke bawahnya semakin menurun. Terus juga kita bisa keterkinian atau yang paling baru. Itu ada kampanye akbar Ridwan Kamil yang bahas janda tadi ya, yang ramai. Pajak Nuggets vs Maverick. Dan juga itu kita bisa lebih menganalisis ya. Misalkan yang ini kita klik aja, kita jelajahi. Nah ini kita bisa lihat di hari apa dan pukul berapa ini rame. Ini ada di tanggal 22 pukul 18.12. Terus juga kita bisa melihat wilayah-wilayah yang paling banyak mengakses ya. Itu ada di Jawa Barat 100. Oh ini kotanya, Cipunduy, Cihampelas, Ciwidey, Cipatat, Gempol, dan lain-lain. Ini kita ke wilayah aja. Oke, malah ngebug ya. Oke, terus juga di sini ada Stone Search atau recap ya. Nah, ini yang trending di 2023 Indonesia. Ini kategori apa? Pengertian itu ya. Apa arti pick me, apa itu skena, catcalling, atau apa itu AI, cuaks, dan lain-lain. Terus ada berita, jadwal Piala Dunia, gempa, Coldplay. Lirik lagu, mengapa ada bayangan, menarik. Olahraga, resep. Oh, sebelah Rafael ini yang kemarin ramai banget. Cibites, Askulkul. Terus siapa Nadia Umara, siapa Willy Salim. Dan ini juga kita bisa ubah ke negara-negara yang kita pengen kepoin gitu. So kita pengen ke Jepang. Nah, tapi waduh ini bahasanya bahasa Jepang ya. Jadi nggak tahu ini apa. Oke, kita ini bisa ke global juga ya. Oke,
Kayak udah pasti war in Israel dan Gaza ini trending banget untuk berita. Kan sampai sekarang juga masih ya genosida di Israel. Kita doakan saja yang terbaik untuk Gaza, untuk kemerdekaannya. Ini orang-orang yang viral game Last of Us, wah, atlet, aktor, dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja sih ya. Ada lagi, ini kita bisa ubah tahunnya. Nah, kita coba ke 2022. 2022 di Indonesia. Ada apa yang rame? Wih, Arti Besti, kakak ini desa penari, lirik lagu hati-hati. Mengapa dapat terjadi perbedaan waktu? Kardio apa saja? Ya seperti inilah yang kita bisa cek-cek juga tuh. Dari 2012. Wah, dari 2012 tuh. Ini yang saya ingat dari 2012 itu Kiamat ya. Film Kiamat. Ini artis-artis zaman dulu banget ini, Noah, Trio Macan, Armada, semua. Terus game-game zaman dulu juga, ini Dragon Nest, Dragon City, Lost Saga, Angry Bird. Ini musisiannya ya, musisi Cowboy Junior. Ya itu sih. Gangnam Style juga. Oke, mungkin itu aja sih dari Google Trend. Selanjutnya itu ada di Uber Suggest. Nah, Uber Suggest ini ada sedikit perbedaan dengan Google Trend ya. Di Uber Suggest itu menawarkan layanan untuk mengembangkan project. Jadi kita bisa menambahkan project di sini kalau kalian punya project ya. Dan nanti itu kita bakal bisa dibantu untuk mengembangkan dengan syarat ya udah pasti kita harus premium ya. Nah, ada apa aja sih? Itu ada rank tracking, ada peluang dari search engine optimizer-nya. Terus workspace, kita bisa mengatur ataupun ya semacam itulah. Terus ada extension untuk mencari keyword yang terbaru gitu. Sehingga kita nggak harus buka web dan lain, kita udah ada extensionnya ya. Terus site audit ini kita bisa nyari apa sih yang ngebikin website kita tuh nggak berkembang, kita bisa menggunakan site audit. Terus keyword overview. Oke. Di sini saya nyari Persib Bandung tadi dan saya nggak sadar kalau ternyata itu ada 3 kesempatan perharinya. Dia cuma ada 3 kesempatan per hari yang gratis. Dan yang saya dapat di sini ada Persib Bandung itu search volumenya ada 1,5 juta. Itu termasuk tinggi. Dengan CPC atau cost per kliknya itu Rp160 kurang lebih. 159,44. Sebenarnya ini lebih banyak lagi ya kalau kita premium, itu kita bisa banyak melihat, mencari tahu dari data-data ini. Seperti ini, kita bisa presentasi kliknya. Terus kita bisa ngelihat rentang umur dari yang mencari keyword tadi, kata kunci tadi. Terus kita dikasih juga keyword atau saran keyword yang berkaitan sama Persib Bandung. Kayak gini, ini ada Persib Bandung versus Arema FC, Persib Bandung versus Persija dan lain-lain. Itu kurang lebih yang berkaitan lah ya. Terus terus juga ada konten idea. Nah, ini juga kita dibantu untuk konten apa sih yang kira-kira bisa menarik perhatian orang lain. Judul-judulnya tuh gimana sih yang menarik, kayak gini. Ada hebat pertandingan Persib Bandung versus Ajak, masuk ke apa ini, terus bantai Arema, peringkat Persib Bandung melejit papan atas, kurang lebih kayak gitu ya.
Terus juga kita bisa bikin keyword list nih di sini. Terus traffic estimation di sini untuk apa ya, kita ngelihat kompetitor kita apa aja sih keyword sama yang bikin mereka lebih maju gitu daripada yang kita. Terus juga kita bisa ngelihat konten-konten yang menarik SEO tadi ya. Kita bisa nge-identify konten yang ngebikin traffic yang tinggi gitu trafficnya. Terus ini ada backlink ya, untuk link-link, misal kita klik link itu bakal keluar web apa gitu. Ini juga di ada AI-nya ya, AI writer, write keyword to rank. Misal kita search jangan tren Timnas Indonesia, generating title. Oh, ini ngebantu kita untuk ngebikin konten ya ternyata. Ini bakal lama sih. Oke, unveiling the rise of Timnas Indonesia, a journey toward football greatness. Kita coba generate into paragraph. Ini cukup lama. Oke, ini dia. Terus sedikit paragraf ya. In a country where football is a way of life, Timnas Indonesia has emerged as a rising force on the international stage with an unwavering commitment to greatness. The national football team is starting to make its mark bla 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 bla. Oh, yang kemarin menang ya, first international victory to the belt faced on the road to success. Jadi artikel ini untuk semacam menjunjung tinggi timnas Indonesia gitu, buat menarik para orang lain ya. Kita juga bisa generate headings atau judulnya. Headingsnya ada history of Indonesia, challenge, face, tantangannya, terus kenaikan Indonesia, tim Indonesia, kunci apa ya, pemain kunci atau pemain utama, dan pelatih Indonesia gitu kan. Kita bisa write for me. Oke. Nah, ini dia bakal ngebikinin kita sebuah news ataupun berita ya, sesuai yang tadi. Ada historinya, challenge-nya. Ini karena bahasa Inggris ya. Ini mungkin kita bisa translate nanti. Oke, baiklah. Kita lanjut aja ya. Selanjutnya itu ada keyword tool. Ini sebatas gambaran aja. Keyword tools ini untuk melihat-lihat juga apa saja yang sedang tren. Bisa kita search di sini itu mengenai Spider-Man. Kita coba aja ya. Oke, verify. Oke, nah ini kurangnya dari keyword tool. Dia benar-benar harus premium ya, nggak ada gratisannya. Sebenarnya ada trial, cuman saya malas untuk mengaktifkannya nih karena sedikit ribet. Nih, untuk harganya itu ada di sini. Sekitar 70 sampai 160 dolar. Tuh, di sini keyword-keywordnya muncul ya, yang berkaitan dengan Spider-Man. Total search volume, ada average trend, CPC atau cost per click, competitionnya, tapi kita nggak bisa lihat karena harus berbayar. Oke, yang selanjutnya itu ada Google Analytics. Google Analytics ini
misal kita udah ada project ya, lebih tepatnya di sini untuk ngebantu kita nganalisis apa project kita. Dan di sini itu banyak yang harus diisi, kita coba aja deh. Berikutnya, nah seperti ini nama properti ini kurang lebih semacam ini ada rupiah ya, harusnya ke Indonesia, waktunya kita ubah ke Indonesia juga. Terus kita pilih bisnis lainnya aja, kecil. Terus tujuan bisnis mungkin ini sebagai contoh, itu sebagai itu mengukur orang yang mengisi itu ya. Ini juga untuk Indonesia. Saya setuju. Platform, nah ini misal kalian udah ada projectnya itu website, itu pilih website. Kalau ada Android itu Android, aplikasinya sendiri juga punya iOS. Oke, kita lanjut ke beranda aja. Komunikasi email saya ini nggak usah ya. Nah ini dia, di sini kita bisa melihat analisisnya ya. Kita coba website dulu deh. Tapi saya nggak punya website sih. Kita coba bisa nggak kalau kita pakai web orang? Oh, sedang menguat. Kita jadi di sini ada source code ya yang harus ditambahkan ke elemen head sesuai di sini, dan jangan tambahkan lebih dari satu tag. Gunanya apa? Ini maaf, gunanya itu untuk ngebikin setiap ada orang yang mengklik website kalian itu ketahuan dan juga bakal kecatat. Jadi ada berapa yang mengunjungi website kalian, terus aktif atau enggak, itu bakal kelihatan ya. Oke, mungkin gitu aja gambarannya. Dan juga yang terakhir itu ada Google Ads ya. Google Ads ini kalau kalian benar-benar udah siap monetisasi dari project kalian, itu bisa lanjut ke Google Ads karena di sini berbayar. Seperti di sini kita isi waktu, terus profil pembayarannya, atau kayak ini apa sih, terus kita tambahin informasi pajak dari pembayaran dan lain-lain. Udah setujuin, ini nggak usah. Ini nanti semisal kalian udah selesai, itu untuk monetisasinya tentu berbayar ya, nggak mungkin gratis karena kita memasang iklan gitu. Itu berbayar, tapi kita bisa balik modal jika banyak orang yang mengklik iklan kita tadi. Maka dari itu ini digunakan saat kalian itu udah benar-benar siap untuk mempublikasikan project kalian. Oke, mungkin itu aja sih ya pembahasan saya hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf jika banyak kata-kata yang sulit dipahami, juga saya mohon maaf ya, karena saya juga manusia. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menonton.